bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Hal itu tercetus sejak disahkannya Teks Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Teks tersebut berisi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Lalu, mengapa bahasa Indonesia yang digunakan dalam Teks Sumpah Pemuda? Mengapa bukan bahasa Jawa yang peminatnya jauh lebih banyak di Nusantara? Karena para perintis perjuangan Indonesia menyadari bahwa pada prinsipnya menyatukan keanekaragaman, yaitu keanekaragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bukanlah sesederhana mengikuti mayoritas. Dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi. Hal tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dengan adanya undang-undang tersebut, seharusnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia diposisikan sebagai bahasa yang dijunjung tinggi terutama oleh masyarakat Indonesia. Dalam seminar dan lokakarya kemahiran berbahasa Indonesia, Selasa 2 November 2021 secara virtual, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim mengingatkan pentingnya menanamkan kemampuan bahasa Indonesia sejak dini kepada anak. Nadiem mengatakan menanamkan pentingnya bahasa Indonesia perlu terus dilakukan di era globalisasi. Perlu kalian ketahui perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya, yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan hukum, historis, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara, dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminuddin Aziz, dalam acara Bual Bicara Minda TV bertajuk Bahasa Melayu Indonesia sebagai Bahasa Antarbangsa, Kamis 8 April 2022. Beliau mengatakan, pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh penggiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Dari situ dapat disimpulkan bukan bahwa bahasa Indonesia sangat penting digunakan di era modern saat ini. Tetapi kita juga harus mengetahui cara menggunakan bahasa Indonesia yang santun, terutama dalam bermedia sosial. Pemakaian bahasa dalam media sosial bagi generasi milenial menjadi perhatian bagi para bahasawan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh media sosial yang dipandang kurang pantas bagi perkembangan bahasa nasional pada masing-masing negara, karena penerapannya tidak merujuk pada tatanan bahasa baku yang telah ditentukan. Bagi pengguna sosial media yang sering disebut dengan warganet, penggunaan bahasa tersebut adalah untuk mempermudah komunikasi supaya terkesan lebih santai. Perlu diketahui bahwa berbahasa Indonesia yang benar berarti harus menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga harus diterapkan agar tidak terkalahkan dengan perkembangan bahasa-bahasa gaul. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah menasehati dan memberikan pengajaran tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita juga harus menyikapinya sesuai sopan dan santun. Dengan begini, bahasa Indonesia yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia akan sering diubah ke kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Penggunaan bahasa Indonesia penting peranannya dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kemajuan teknologi mempermudah untuk berkomunikasi dan mengekspresikan sesuatu melalui media sosial. Namun, maraknya penggunaan media sosial di masyarakat menimbulkan pengaruh yang berarti bagi perkembangan bahasa Indonesia. Sebagai bukti, telah terjadi perubahan pada penggunaan bahasa, yaitu yang bercampur dengan bahasa asing, bahasa daerah, bahasa gaul, bahkan menggunakan bahasa kasar. Tidak hanya itu, seringkali juga ditemukan kesalahan pada penggunaan ejaan, diksi, dan juga struktur bahasa, baik pada saat penulisan caption maupun berkomentar. Berikut merupakan macam-macam kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial.
beberapa tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial. Pertama, menggunakan ejaan yang tepat yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang telah disempurnakan. Contohnya seperti berikut. Kedua, hindari penggunaan bahasa yang tidak sopan. Contohnya seperti ini. Lebih baik menggunakan kata tolong saat meminta bantuan dan berterima kasih saat menerima bantuan tersebut. Contohnya seperti ini. Empat, menggunakan bahasa yang jelas, tepat dan logis yang dapat dimengerti. Contohnya seperti ini. Kelima, tidak menggunakan bahasa yang alay. Sepertinya kita tahu dong bahasa alay seperti apa yang harus dihindari. Keenam, menggunakan kalimat yang efektif dan tidak ambigu. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah memperhatikan ketepatan dan kejelasan dalam kata yang digunakan di media sosial. Tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini tidak hanya harus diterapkan di dalam kehidupan bersosial media di TikTok, di Instagram, atau di Facebook, atau di sosial media yang lainnya, namun juga harus diterapkan saat berbicara dengan teman, kakak tingkat, atau orang yang lebih senior, atau dosen atau guru, ataupun orang tua. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kemerdekaan di masa penjajah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus bangga dengan cara menjaga dan melestarikan bahasa. Oleh karena itu, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Jaga etika, sopan santun, dan gunakan bahasa Indonesia yang baik saat bermedia sosial.